bentuk kekecewaan masyarakat dan umat Islam pada Suzuya Padalarang Plaza telah memfasilitasi fungsi Suzuya yang tadi tempat pusat perbelanjaan, pusat permainan, hiburan, ini berganti jadi pusat, jadi tempat kebaktian. Setiap orang yang mengganggu kita beribadah, mereka berpikir mereka lagi berbakti kepada Tuhannya. Mereka berpikir mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Mereka berpikir mereka lagi membela agama, iman, akidah, kepercayaannya dengan cara mengganggu kita yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, hari-hari ini kita masih menyoroti bagaimana saudara kita dari seberang yang datang dari RT 0666. Begitu mereka ingin mencegal supaya kekristenan di bangsa dan negara ini tidak berkembang. Mereka menghambat pembangunan gereja, mereka tidak mengizinkan kita beribadah di tempat yang sudah disediakan, maupun mereka tidak segan-segan hadir ke gereja untuk melarang kita yang lagi beribadah. Ini semua tujuannya apa? Agar kekristenan di bangsa dan negara ini tidak berkembang. Yang kedua Bapak Ibu, tujuan mereka agar kita orang Kristen melawan. Ini salah besar. Kita tidak pernah melawan mereka. Bahkan kita enggan untuk lapor kepada pihak yang berwajib. Karena kita lapor pun Bapak Ibu tidak diproses secara hukum. Kalaupun diproses lambat sekali, bisa-bisa tidak diproses Bapak Ibu. Sudah ada bukti. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, agar tidak ada orang dari seberang datang kepada Yesus, masuk ke agama Kristen, hijrah. Tetapi mereka tidak tahu. Kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat, menjamur, semakin bertumbuh pesat. Dan semakin banyak muncul para penginjil, para apologet, orang Kristen bersuara. Dengan apa bersuara? Dengan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Kami tambah semangat untuk pergi memberitakan Injil. Kami tambah semangat untuk berdiri, untuk selalu berbicara tentang firman, bersaksi siapa itu Yesus HaMasiah, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu pribadi yang datang dari surga. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Dia? Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta sinar nyala baget, kita harus siap terhadap panggilan Tuhan. Kita harus respon terhadap panggilan Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo Bapak Ibu, kita menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan di akhir zaman. Kita menjadi penuai di akhir zaman. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menjadi pekerjanya Tuhan. Ya, padi mulai menguning, pekerja sedikit. Di tahun 2023 ini kita menjadi pekerjanya Tuhan. Sekalipun izin pembangunan gereja dipersulit, kita beribadah dipersulit, diganggu, diintimidasi, iman kita Bapak Ibu tetap bertumbuh. Kita harus semakin menunjukkan kualitas iman percaya kita kepada Yesus. Itu semua Bapak Ibu, apa yang kita lihat hari-hari ini di media sosial,
yang kita baca, yang kita dengar, semuanya sudah tertulis di dalam Bible, di dalam Alkitab. Nanti akan muncul penghujat, akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu, akan muncul pengajar palsu. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Nanti akan muncul para pengejek, akan muncul para pencemooh, sudah tertulis dalam Alkitab. Bahkan di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang pertama, Injil Yohanes 16 ini mengingatkan kita supaya kita tambah bertekun di hari-hari ini. Semakin kita diintimidasi, ditindas, diganggu gereja, diganggu kita beribadah. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16, kita disuruh untuk tambah bertekun. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam Tuhan, bertekun kita dalam beribadah. Dan kita semakin harus berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Firman Tuhan yang tertulis 2023 tahun yang lalu, hari ini berbicara kepada kita. Setiap tahun kita melihat bagaimana ada saja orang-orang yang mengusik tentang iman kekristenan, mengusik gereja, mengintimidasi. Semuanya sudah tertulis Bapak Ibu. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Di ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhannya. Setiap orang yang mengganggu kita beribadah, mereka berpikir mereka lagi berbakti kepada Tuhannya. Mereka berpikir mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Mereka berpikir mereka lagi membela agama, iman, akidah, kepercayaannya dengan cara mengganggu kita yang beribadah kepada Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu mereka datang ke tempat-tempat maksiat. Mereka demo di sana. Mereka menuntut pihak yang berwajib, menuntut pihak hukum supaya tempat maksiat ditutup. Tetapi mereka tidak melakukan itu semua. Mereka hanya datang dengan lantang bersuara, sambil takbir, teriak nama Tuhan, sambil berselawat. Mereka meminta kepada pihak yang berwajib, meminta kepada hukum, meminta kepada pemerintah agar tempat ibadah kita ditutup. Gereja tidak diizinkan terbangun. Kalau kita paksa beribadah, mereka ganggu. Dan mereka berani masuk ke tempat ibadah kita. Mereka larang kita yang lagi beribadah. Terjadi di Lampung. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kepala pemerintah langsung yang menyegel gereja dengan alasan tidak ada izin, saudaraku. Ini alasan yang tidak jelas. Ya, alasan yang tidak jelas. Kalau kita periksa rumah ibadah dan tempat ibadah saudara kita itu, apakah punya izin semua? Nah, biarlah Tuhan yang bertindak Bapak Ibu ya. Tuhan yang bertindak. Mereka mempermainkan hukum, mereka tidak adil kepada kita. Itu dikarenakan hukum berpihak kepada mereka saudaraku, dan mereka yang pegang hukum. Tetapi dengan hukum Tuhan, mereka tidak akan bisa lari. Satu persatu Tuhan permalukan. Satu persatu Bapak Ibu ketika mereka berhadapan dengan hakim yang maha adil, mereka tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa membela dirinya. Mereka tidak bisa lari dari hakim yang maha adil. Nanti Bapak Ibu semua manusia berhadapan dengan hakim yang maha adil. Dan baik kekristenan maupun agama seberang lagi menunggu hakim yang maha adil datang ke dunia ini yang kedua kali. Cuma tugasnya berbeda Bapak Ibu. Yesus HaMasiah datang untuk mengadili yang mati dan yang hidup. Dan untuk menyelamatkan kita orang-orang yang bertakwa, beriman, percaya kepadanya, tinggal dalam firman. Kalau dari pihak mereka, hakim yang maha adil yang menurut mereka nanti akan datang. Yang pertama sekali untuk membunuh babi. Yang kedua untuk menghapus jizyah. Yang ketiga untuk mematahkan salib. Nah ini iman kepercayaan mereka. Kita tidak ganggu. Itu terserah.
Tetapi iman percaya kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dengan begitu jelas. Dia hadir yang kedua kali untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita, dan untuk menghakimi, mengadili orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kenapa kita melihat hari-hari ini? Hari-hari ini kita melihat kenapa mereka melakukan seperti itu, mengganggu kita beribadah. Tidak diberikan izin gereja. Mereka demo, teriak nama Tuhan sambil takbir, sambil berselawatan. Itu semua mereka lakukan karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi kita sering mendengar mereka seolah-olah mengenal Tuhan. Dan mereka sering berkata, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Bahkan bukan saja manusia yang mengaku itu semua. Jin-jin mengaku kalau Tuhan itu satu. Jin, setan itu mengaku. Iblis mengaku Tuhan itu satu. Bahkan setan dan jin itu bergetar. Ketika mendengar nama Tuhan, setan bergetar. Hebat kan? Hebat setan. Jadi kalau kita mengaku Tuhan itu satu, setan pun lebih hebat daripada kita. Setan juga mengaku Tuhan itu satu. Bahkan setan bergetar. Nah, itu semua Bapak Ibu dikarenakan mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak mengenal Sang Pencipta. Dan mereka juga tidak mengenal firman. Seandainya mereka mengenal firman, siapa itu pribadi firman? Apa tujuan firman hadir ke tengah-tengah umat manusia? Mereka tidak akan melakukan hal-hal keji yang sering kita lihat di media sosial setiap tahun kita lihat. Kalau tahun 2023 ini Bapak Ibu, bukan setiap tahun, setiap bulan kita lihat. Paling sering terjadi intoleransi di tahun 2023 ini. Sering banget kita lihat. Nah, di Medan dalam waktu berdekatan di Sumatera terjadi bertubi-tubi. Gereja diganggu, ibadah diganggu. Mereka lakukan demo. Kenapa? Itu semua karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Putra. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Firman Tuhan 2023 tahun yang lalu tertulis dan mengingatkan kita hari ini supaya ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu kita lihat firman Tuhan. Oh iya ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Sudah tertulis ternyata dalam Alkitab. Sudah tertulis ternyata di firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak lagi wow ketika melihat mereka menghambat gereja, mereka mengganggu kita beribadah. Kita tidak kaget. Kita tidak lagi wow. Kita tidak lagi kaget ketika melihat mereka hadir secara berjamaah, teriak nama Tuhan, berselawat. Mereka demo terhadap rumah ibadah kita Bapak Ibu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita harus semakin tekun di dalam Tuhan. Kita semakin tekun, semakin akrab, melekat, intim dengan Tuhan. Dan jangan jemu-jemu untuk bersaksi. Memberitakan Injil, jangan pernah jemu-jemu. Bersaksi, jangan pernah jemu-jemu. Satu ayat saudara dengar, satu ayat saudara tahu, satu ayat saudara kembangkan, saudara lakukan, saudara beritakan. Ini juga yang saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari Bapak Ibu. Ketika saya percaya kepada Yesus, satu ayat saya tahu, satu ayat saya beritakan, dan satu ayat saya hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita semuanya, menjadi rema bagi kita semuanya, sehingga kita tidak mudah goyah dan kita semakin hari semakin bertekun di dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bisim Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam bertanding. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara.
Ada banyak penginjilan yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada banyak pelayanan yang kita lakukan. Kita pergi ke tempat-tempat, ke daerah-daerah, ke desa-desa. Kita adakan penginjilan, kita adakan seminar Islamologi, dan kita buat KKR bersama dengan teman-teman. Kalau saya khususnya bergerak dalam penginjilan dan seminar Islamologi. Kalau teman yang berangkat bersama dengan saya, tugas dia KKR di malam hari. Kalau saya tugasnya seminar Islamologi. Dukung dalam doa. Terima kasih.